Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Lestari Aryansasi dengan NIM 19016. Kelas penambangan data C. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Orange untuk mengimplementasikan clustering K-means. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai tutorial. Teman-teman sendiri harus sudah membaca materi-materi tentang K-means untuk penunjang agar paham apa itu tentang K-means. Kemudian menyiapkan dataset. Nah, untuk pencarian dataset atau mendapatkan datasetnya sendiri, teman-teman bisa dapatkan pada website kaggle.com pada seperti halaman ini yang saya bukakan. Nanti akan saya sampaikan linknya di description box. Nah, di sini tuh kalian bisa mencari dataset karena jumlahnya ribuan dataset yang ada pada website ini. Kalian bisa mencarinya dengan berbagai keyword yang ada dan juga bisa kalian harus bijak memilih untuk memilih dari dataset-datasetnya. Kemudian kedua yaitu kalian sudah menginstal aplikasi dari Orange-nya. Bagaimana cara menginstalnya? Kalian bisa langsung menuju ke description box. Saya akan menyampaikan link pendownloadannya di sana, jadi kalian bisa dengan mudah mendownload aplikasi dari Orange-nya. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Ini merupakan welcome screen saat kita membuka dari aplikasi Orange itu sendiri. Nah, pertama yang dilakukan yaitu kita membuat file baru. Kita drag saja file ini ke dalam workspace-nya. Kemudian kita klik 2. Nah, di sini di aplikasi Orange-nya sendiri itu juga menyediakan dataset. Karena saya menggunakan clustering K-means, jadi saya langsung saja menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh aplikasi Orange ini. Dataset yang saya gunakan yaitu dataset ZooTab. Di sini banyak banget dataset yang bisa digunakan. Di dalam dataset zoo ini tuh terdapat 101 hewan dengan berbagai deskripsi yang sudah disampaikan. Kemudian ada 101 instant, 16 fitur, ada kelas kategori dengan 7 nilai, dan juga 1 meta atribut. Kemudian kita akan mengecek data yang ada pada dataset zoo. Bagaimana caranya? Kita langsung tarik saja garis, kemudian klik kanan untuk data tabel. Nah, di sini kita klik 2 kali untuk mengecek data-data yang ada di dalam zoo dataset tadi. Di sini ada tipe. Untuk tipenya sendiri itu tipe dari hewan ada mammal, fish, ada bird, invertebrata, dan juga lain sebagainya. Untuk datanya sendiri itu sudah disampaikan tadi berjumlah 101. Dengan nama ada bass, kemudian ada bear, buffalo, colt, dan juga yang lain-lainnya. Setelah itu kita langsung saja menuju ke clusteringnya. Karena di sini saya menggunakan clustering K-means, jadi kita search K-means di sini. Nah, kita klik 2 kali. Saya terlebih dahulu untuk number of clusternya itu saya gunakan 3 terlebih dahulu. Kemudian kita cek nih data yang sudah di cluster. Bagaimana? Sama seperti yang di atas, kita menggunakan data tabel untuk melihat tabel yang sudah dilakukan perubahan. Kita klik sini, kita cari data tabel, kita klik 2. Nah, ini merupakan data-data yang sudah di cluster tadi. Karena kita menggunakan 3 cluster, jadi ada cluster baru nih. Ada cluster di sini ada 3 cluster. Ada cluster 1, cluster 2, dan juga cluster 3. Nah, untuk mammal sendiri dengan nama adver itu berada di cluster 2. Untuk fish dengan nama bass itu berada di cluster 1. Dan untuk bird dengan nama crow berada di cluster 3. Kalian bisa mengeceknya di sini. Ada 101 data, kalian bisa mengeceknya. Kemudian setelah melakukan pengecekan terhadap tabel yang sudah dilakukan proses cluster, kita bisa melihat di scatter plot.
Kita klik 2. Nah, di scatter plot ini itu terdapat 3 klaster nih. Ada di gambarnya, di visualisasinya. Itu kita bisa cek. Untuk yang warna hijau segitiga itu C3, klaster 3. Berarti itu berada di cluster bird dengan meta nama nya tuh flamingo cluster 3 seperti yang sudah ada di keterangan dengan ada fitur-fiturnya seperti feeder, egg, dan juga backbone dan juga yang lainnya. Kalian bisa mengeceknya satu persatu. Nah, untuk yang berwarna merah ini merupakan cluster 2. Jadi kita bisa mengeceknya di deskripsinya itu kelasnya tipenya mamal dengan meta name gorilla klasernya 2 seperti yang sudah ada pada keterangan di pojok kanan bawah. Kalian bisa mengeceknya. Untuk deskripsinya juga cukup mudah dimengerti, jadi kalian bisa mempelajari dan juga mencobanya. Ini merupakan dari hair dan airborne. Jadi X-nya ini airborne-nya, terus X-nya itu hair-nya, kemudian Y itu airborne-nya. Seperti itu. Kalian juga bisa merubah-rubahnya di sini. Misal ada Y-nya atau predator. Jadi data visualisasinya juga berbeda sesuai dengan apa yang kita mau. Untuk deskripsinya bisa kita lihat saat kita arahkan mouse pad-nya di objek yang kita mau. Kemudian setelah itu kita menuju ke MDS atau multidimensional scaling. Seperti ini. Untuk MDS-nya sendiri itu visualisasinya seperti ini. Ini berupa tipe-tipe nih ya. Jadi kita bisa melihatnya bahwa warna biru itu amphibian. Warna biru dengan bulat itu amphibian bird. Jenisnya kalau bulat itu bird. Kalau warnanya biru itu berarti amphibian. Ada juga reptil. Untuk biru ini reptil dan biru ini amphibian. Terus kemudian untuk yang warna merah banget itu bird. Ya, di sini ada. Kalian bisa membaca yang ada nih. Jadi untuk yang ini merah itu kelas tipenya bird, metanya squa, klasternya tuh berada di klaster 3 dengan fitur yang ada itu fitur bertelur, kemudian memiliki airborne, terus aquatic, predator. Untuk deskripsinya bisa dicek sendiri-sendiri untuk mempelajarinya. Kemudian setelah itu kita mau coba untuk merubah klasternya. Kita buat klasternya ini menjadi 4. Maka akan berbeda nanti di bagian scatter plotnya ada penambahan nih. Jadi ada 4 klaster, ada C1, C2, C3, dan C4. Tadi kan hanya sampai C3 nih. Jadi ada tambahan tanda tambah itu merupakan C4. Jadi klasternya tuh seperti ini. Nah, itu jenisnya kelas type-nya invertebrata dengan meta claim klasternya C4. Kemudian ada fiturnya bertelur seperti itu. Kemudian kita coba di box plotnya. Kita lihat di bagian box plotnya. Nah, untuk box plotnya itu seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah memiliki ada 4 cluster. Kita klik di bagian clusternya, variabel dan juga sub-backgroundnya itu ada 4 cluster, C1, C2, C3, dan juga C4 dengan jumlahnya C139, C223, C321, C418. Kemudian kita menuju ke type-nya. Type-nya itu sendiri ada amphibian, bird, insect, invertebrata, mammal, dan juga reptil yang ada pada tabel yang ada di zoo tab tadi. Seperti itu. Jadi untuk K-means sendiri itu mempermudahkan kita untuk membaca suatu data dengan memberikan cluster-cluster agar kita mudah untuk membacanya. Jadi berikut yang sudah saya sampaikan tutorial singkat mengenai implementasi clustering K-means menggunakan aplikasi Orange. Apabila ada kesalahan kata dan juga penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.